Tahun-tahun ini kamu sebenarnya mengalami apa sih? Awalnya kita seharusnya menyelesaikan masalah anak sulung dari keluarga dengan tangan kosong. Semuanya awalnya baik-baik saja. Kenapa kamu kembali setelah 2 tahun malah jadi begini? Sangat menegangkan. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kita akan terus melangkah. Nipeng, lepaskan aku. Kalau kamu terus berjalan dengan orang bodoh, hidupmu di sisa usia ini akan hancur. Semua orang akan menertawakanmu. Bilang kamu masih berhubungan dengan orang bodoh itu. Apa urusannya denganmu? Aku tetap akan mengurusnya. Aku adalah anak sulung dari keluarga nih. Di kota ini, setiap malam ada seorang wanita yang kesepian. Hahaha. Kesepian banget, hahaha. Sementara suaminya adalah seorang bodoh yang tidak bisa bergerak. Tentu saja aku harus bertindak heroik, membantu dia mengatasi masalah. Benar kan? Perusuh. Pelacur busuk, berani kamu memukulku, hahaha. Kamu harus bersikap baik. Liang Jing, tolong selamatkan aku. Liang Jing, ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Siapa kamu? Cucu, ketika aku pergi. Kamu masih kecil, kan? Pasti sudah melupakan aku. Kamu adalah kakekku. Keluarga Liang seharusnya jatuh setelah ayahmu meninggal. Tidak menyangka kamu sukses di kota provinsi. Namun akhirnya diracuni oleh pesaing dan jadi bodoh. Menjadi pengejar Su, bukan. Sekarang bahkan tidak bisa menjaga istrimu. Kamu sudah menikmati kemewahan. Juga mengalami masa-masa sulit. Hanya karena terlalu kejam. Kamu mendapatkan balasan. Jadi setelah aku membangunkanmu kali ini, kamu harus rendah hati dalam hidup. Jangan terjebak dalam nama dan kepentingan. Berikan segalanya untuk orang yang benar-benar mencintaimu dan yang kau cintai. Kakek Li, kamu mau apa? Kakek, kamu mau apa? Metode Tiangsuan medis. Ingat untuk selalu menyelamatkan dan membantu orang yang membutuhkan, menolong sesama, memberikan manfaat untuk hidup bersama. Teman-teman, ayo pergi. Ada apa ini? Liao Jiang. Kamu sudah bangun, bodoh sekali berani memukulku. Kenapa harus peduli tentang orang tuamu? Aku adalah dunia. Apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Bagus sekali. Kalian ini seperti sepasang anjing. Xiao Li, kamu, jangan lupa perusahaan Chen atas namamu. Namun berutang pada keluarga kami beberapa puluh juta. Aku datang hari ini untuk menagih utang. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Aku sudah mendengar ini selama bertahun-tahun. Hari ini aku ingin uang, bukan anak. Tanpa uang, angin juga jadi besar. Baiklah, aku putuskan. YZNG, jangan lakukan itu. Jangan halangi aku. Penuh tipu daya. Jika tidak ikut berkumpul dan makan, Karena sudah membuat masalah di sini. segera minta maaf. Astaga, memang pantas. Jika tidak, aku akan mencari orang untuk memukulmu sampai mati. YZNG,
Aku mohon padamu. Anakku tidak mengerti. Kamar mandi. Beri dia kesempatan sekali lagi. Kesempatan sudah aku berikan. Jika dia mau menerimaku dan menjadi wanitaku, kan Lan yang mengatur, bukan. Keluargamu yang berutang padaku beberapa puluh juta tidak perlu dibayar. Dia tidak hanya menolak untuk mengikutiku, membiarkan anjing mati ini memukulku. Katakan saja, mau bagaimana? Hari ini itu hanya untuk mereka berdua tanda tangan. Saya tidak akan tanda tangan perjanjian perceraian. Uang selama 5.000 tahun, 20.000 itu bodoh. Kamu adalah anak-anak. Jika kamu mengikuti dia, kamu bukan lagi. Kamu tahu tidak? Istri-istri dari kedua orang itu sedang membicarakan kita di belakang. Mereka bilang apa? Apa hubungannya dengan kita? Campur dengan seorang gadis harus diurus. Gaji harus dibayar. Dia sudah tinggal di rumah kita 2 tahun gratis. Seperti sampah. Tidak ada gunanya. Kamu butuh dia untuk apa? Jika rumah jelek ini terpaksa disita karena utang, apakah kalian bilang kamu sebesar itu di jalan? Kakekmu bilang. Jika tidak, kalian berdua bisa pergi saja. Ketika dia kembali, saya mendengar dia berbicara untuk pertama kalinya. Tapi tidak apa-apa. Liang Jing, kamu harus merobek jiwamu hari ini. Jika tidak, kalian berdua tidak boleh tinggal di rumah Chen di Dalian ini. Jika tidak mau, ya tidak usah. Kamu harus berbicara seperti ini padaku. Sayang, jangan berbicara seperti itu. Bodoh, tulis beberapa kata. Kamu bisa berbicara. Kamu seperti anak 1 tahun, IQ MU. Kamu hanya berbohong. Kamu masih seorang bodoh. Apa kamu tidak berpendidikan? Apakah kamu tidak berpendidikan? Anak-anak kecil bisa berbicara, kan? Sudahlah, Chen Li. Saya tidak peduli apa yang dikatakan sampah di sebelahmu. Apakah kamu akan bercerai atau tidak? Tidak bercerai? Oke, kalian tunggu saja. Tunggu. Chen Li menolak Liao Peng sama saja dengan menolak Liao Liao. Yu Hong, bagaimana dia bergaul di Nanchun? Harus bagaimana bergaul ya bergaul. Apakah saya takut pada Liao Peng? Chen Li, lihatlah suamimu yang bodoh ini. Aku sudah berkarat. Aku masih berutang pada keluarga kita yang dulu. Kalian yang sudah berkeluarga dan menua, berlutut meminta ayahku untuk menandatangani angin. Sekarang ayahku sudah tiada. Kalian ingin membatalkan perjanjian. Salahkan saja penerus keluargaku yang bodoh. Lagi pula, kalian yang ingin membatalkan perjanjian, siapa yang kalian mintai tanda tangan waktu itu? Cari saja Sui Gui. Ayahmu sudah tiada, tidak pergi mencarikan. Itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku, kan? Cepat, kita pergi. Mau kemana? Cari kakekmu, biarkan dia tenang. Ketua, tahun ini kamu kemana saja? Saudara-saudara di Xiamen sudah hampir gila. Ada yang memberi obat padaku, sampai aku kehilangan konsentrasi. Segera cari tahu dari mana sumber obatnya. Guru, ada grup farmasi Lambo yang segera masuk, menyelesaikan investasi 5 triliun untuk pengembangan proyek pariwisata kesehatan. Mengerti? Segera panggil. Jika mereka benar-benar ingin mengusir Cheng Jia, aku akan membuat mereka mengangkat kerusinya, berlutut meminta aku untuk mengembalikannya. Lusa ulang tahun kakek. Adik kecil, kamu mau kasih apa? Aku sudah tahu kamu akan mengeluh soal uang. Perusahaan tidak terkelola dengan baik. Utang di mana-mana. Di rumah juga harus merawat orang bodoh itu. Aku tidak mengerti. Si pemalas ini suka pada seorang tuan, banyak sekali. Kenapa dia tidak mau melepaskannya? Kamu bilang hari ini tidak mau melepaskannya. Hari ini aku akan menulis surat cerai 100 triliun. Kamu bahkan tidak membiarkanku menandatangani. Aku akan membunuhmu. Kamu. Kakek. Ini adalah tuan muda dari keluarga Yo, khusus dibuatkan untuk Anda, Teko Zisha, bernilai 600.000. Baiklah hahaha. Yo Zilong sudah bilang, besok lusa adalah ulang tahun Anda, hadiah senilai 6 juta, tambahkan 1 nol di belakang. Sangat baik hahaha minggu depan ya. Kamu sudah dengar belum? Tugas grup medis Lambo di ibu kota sudah selesai. Saya sudah mendengar tentang Chen Tua, grup medis Lambo ini. Jangan hanya bilang di ibu kota. Bahkan di seluruh negeri itu juga raksasa. Hanya saja, saya tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba menggunakan. Kita
Keluarga Cheng, selama bisa terhubung dengan kelompok ini, kita, keluarga Chen, segera bisa mengalahkan keluarga Ni, menjadi keluarga terbesar di kota ini. Om, bagaimana pendapat keluarga Yo tentang hal ini? Jia Zhou Bagaimana pendapat keluarga Yo tentang hal ini? Keluarga Zhou dan keluarga Chen sudah lama bekerja sama. Jika bisa membantu keluarga Chen menjadi yang terkuat di bola basket, keluarga Zhou juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Haha, sangat baik. Jika kamu dan Chen Lan bisa menyelesaikan hal ini, maka pewaris keluarga Chen pasti Chen Lan. Hahaha. Jadi, apakah itu berarti kita mendapatkan kerjasama dengan Lambo, memimpin seluruh keluarga? Siapa yang mau pergi ke tempatmu meminjamkan saya keluarga? Keluar dari sini. Memiliki perusahaan yang berutang di tangan. Semua ini karena emas dan perakmu. Dia membantu mengurus kekacauan ini. Dengan niat baik membantumu yang hanya akan menyalahkan orang lain. Sekarang dia menemukan seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menjual. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa pintu. Putra bangsawan sudah mulai berlaga di sini. Liang Jing, kamu bodoh berani mengancam. Lepaskan saya. Ini ada di tembok kota. Saya lihat dia berani mengancam saya. Sudah. Sudah, cukup dingin sedikit. Ibu, kau benar-benar gadis yang tak berguna. Juga sama sekali tidak berguna. Di sini adalah hamba, namun tidak ada yang ingin kau tinggal di sini. Chen Li, bukan. Aku katakan padamu, aku tidak akan bercerai darinya. Jika kau tidak pergi, jangan sekali lagi. Jika kolaborasi kita dengan grup farmasi Lanbo tidak berhasil, pasti karena kau ini tikus busuk. Mengacaukan segalanya. Kau adalah bencana bagi keluarga kami. Aku sarankan kalian tidak terlalu menindas. Apakah rasa peluru ini adalah tanda awal? Kau tertawa apa? Aku sarankan sebaiknya jangan bicara tentang bencana. Kalau terlalu banyak bicara, aku khawatir kau tidak bisa lepas dari aku. Kau bilang apa? Kau berani memukulku. Aku tidak berani. Bagaimanapun, penyakit ini tidak bisa aku katakan dan tiba-tiba menemukanmu. 32 kakek. Oh kakek, ada apa denganmu? Pak, ada apa denganmu? Kau masih punya muka untuk memasukkan aku ke sini. Kalau bukan karena ucapanmu itu, kakek bisa marah seperti itu. Sampai jadi sakit tua, jika sekarang tidak pergi menunggu dokter, akan berakibat cacat seumur hidup. Kau penipu. Dari mana kau dapat pakaian ini? Jangan banyak bicara omong kosong di sini. Apakah ini omong kosong? Kau bagaimana bisa masuk? Setelah mendengar, tertidur. Tertidur. Kenapa kau masih di sini? Jika aku pergi, tidak ada yang akan jadi penyakitmu. Kau ini sampah. Tidak perlu bicara. Kapan kau belajar mengobati penyakit? Aku lihat dia. Saya hanya ingin menikmati hidup di keluarga Chen ini. Keluarga Chen yang tua, teman saya, seorang profesor medis terkenal di kota provinsi, dan dia tahu tentang keadaan Anda. Jadi dia khusus memberikan kami paket obat ini. Katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya juga tahu tentang keadaan Anda. Jadi dia khusus memberikan saya paket obat ini. Katanya cara pengobatannya sudah berubah. Wah, ini terlihat bagus sekali. Lebih nyaman sekarang. Liang Jing, lihat, babi kecil itu benar-benar berbakat. Memiliki tubuh yang berbakat. Ini hanya tepung yam yang dibeli dari pinggir jalan. Apa yang kamu katakan, Zhou Zilong? Apakah kamu ingin membunuh Chen Hao? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini bukan siapa-siapa? Chen Lao, apakah Anda benar-benar merasa nyaman? Cepat katakan, hei. Jika tidak sesuai dengan pengobatan, kita hanya mengonsumsi hal-hal yang tidak berguna. Saya merasa tidak enak. Kamu bilang kamu bisa mendengarkan, jadi ini kesempatanmu. Jadi kamu bisa, tapi kamu tidak boleh mengusir saya dan Cheng Li dari kota. Tetapi tidak boleh mengusir saya dan Cheng Li kembali ke rumah. Baik, dan proyek grup Lambo ini, kami bisa bernegosiasi sama seperti Chen Lan. Jika negosiasinya berhasil, Cheng Li adalah pewaris keluarga Cheng. Pulau ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Ayo, saya setuju. Haha.
sudah jauh lebih baik. Chen Lao, Anda harus menepati janji. Baiklah, haha. Tapi kamu dan Chen Li tidak memberikan keuntungan apapun bagi keluarga Chen. Bahkan sudah 2 tahun di keluarga Chen ini, hanya makan dan minum gratis. Kamu ingin bersaing dengan Chen Lan, kamu belum cukup memenuhi syarat. Apakah kamu ingin mengubah pikiranmu? Apakah kamu ingin mengubah pikiranmu? Hei, tidak. Saya bukan orang seperti itu. Saya akan memberi kamu kesempatan. Jadi kamu dan Chen Li pergi ke tempat Huge untuk mengambil kembali utang lama keluarga Chen kita. Aku akan membuatmu bersaing dengan Chen Lan. Aku adalah preman terkenal di Lan Chen. Pergi ke tempatnya untuk menagih utang itu bisa berakhir fatal. Hahaha, baiklah, pergi saja. Terima kasih, Huge. Zhou Zilong yang membayar uang muka untukmu. Kalian berdua sudah saling berurusan. Untuk sisa pembayaran, dia juga yang akan menanganinya. Keluarga Chen dan keluarga Zhou memang ada sedikit masalah. Katanya, adikmu menikahi mantan suami bodoh. Ya, nanti mereka berdua juga akan datang untuk menagih utang. Siapa yang berani menagih utang di wilayahku? Kakak kelima. Uang ini sangat penting bagi kita. Jadi, bisakah Anda? Adik kecil, tahu kenapa kalian berdua masih bisa berdiri di sini? Kalau bukan karena Chen Lan meminta bantuanku untuk membiarkan kalian masuk, kalian tidak akan bisa berdiri di sini. Di dalam, kalian bisa di sini. Belum berterima kasih pada kakakmu, terima kasih pada kakak yang menghasilkan uang. Bahkan jika serigala berlutut di depanku, uangmu sangat menggoda, akan mati dengan sangat tragis. Aku hanya datang untuk mengganti mobil. Kakak kelima, wilayah ini yang kau urus. Kota mobil ini adalah investasi perusahaan di bawah Lanbo, kan? Kakak kelima. Siapa yang mengizinkan suami sampah sepertimu memanggilku? Sepertinya kau juga hanya anjing di bawah Lanbo. Sudahlah, aku memanggil anjing. Huge, menurutmu aku yang merugi? Iya, dari mana keluarga Chen mendapatkan orang bodoh seperti ini? Mulutnya benar-benar kotor. Ketua perusahaan Lanbo bernama Husan. Kenal juga dengan Tuan San, tapi tidak terlalu akrab. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Bagaimana mungkin seorang puing tahu? Orang besar yang ada di mulut Huge. Dari mana orang itu mendengarnya lagi? Datang untuk mendapatkan uang dan mengembalikan muka. Benar-benar memberi diri sendiri pujian berlebihan. Sepertinya tamparan tidak cukup. Saya sarankan kamu pertimbangkan. Kapan saya, Kak Huj, perlu mempertimbangkan? Tahu sebelum kalian datang hari ini. Siapa yang menelepon saya? Ni Peng. Terakhir kali setelah bertemu kakek, Yo Zonglong sudah memberi kabar kepada keluarga Nie agar Nie Peng menasihati Kak Huj dengan baik. Orang itu akhir-akhir ini kesulitan. Memang perlu. Kak, hal seperti ini juga harus kamu rebut dari kami. Ini semua demi membantu kalian. Kamu juga tidak melihat apakah kalian berdua bisa mendapatkan uang ini kembali. Kak, ini yang diberitahu keluarga Chen kepadaku. Bahkan jika putra keluarga Ni dari keluarga pertama di Lanceng datang ke sini, tetap saja tidak akan menghiraukan kalian. Orang-orang dari kota mobil, keluarga Chen, keluarga Zhou, keluarga Ni semua tidak memandang kalian. Itu sampah. Siapa yang mengizinkan puing-puing ini ada di sana? Beri saya penjelasan yang jelas. Hei, Kak San, apakah di kantormu ada tamu penting? Tamu penting. Di kantorku ada sepasang suami istri yang tidak berguna. Dasar, coba katakan sekali lagi. Kamu tidak menghormati Kak San. Setelah selesai telepon, pergi berlutut di depan Direktur Liang. Direktur Liang. Saya hanya punya satu orang yang bernama Liang Jing yang tidak berguna. Nama Liang Jing tidak bisa kamu sebut sembarangan. Cepat pergi berlutut di depannya. Tapi uang juga harus dibayar kembali 2 kali lipat ke keluarga Chen. Jika marah, hari ini jika kamu tidak melayani kedua orang itu dengan baik, saya akan membuatmu tidak bisa kembali. Mengerti tidak? Oh, baiklah, saya mengerti. Maaf Kak San. Dua orang hips. Tidak menyangka, Tang-Tang, kakak harimau dari kota mobil juga akan berlutut untuk sampah seperti ini. Aku perlu bicara serius dengan Yo Zilong, agar keluarga Yo tidak lagi bekerja sama denganmu. Benar-benar memalukan sekali. Kamu berani memukulku. Hanya seorang yang tidak berharga. Aku tidak ingin kamu, pergi saja, HMPH. Utang siapa yang kau bicarakan? Harus menyiapkan 2 salinan untuk diserahkan. Ayah,
Semua orang bilang hati nurani itu penipu. Kita biarkan hati nurani menjadi sesuatu yang lebih jelas. Tanyakan padanya apakah dia mau atau tidak. Putriku, katakan saja bahwa hati nurani memaksamu menipu kami. Dan cepat berikan itu. Jelas ini adalah hasil dari pertarungan kita untuk mengambil kembali. Kenapa kita tetap kalah? Lihat, masih keras kepala juga. Aku rasa Liang Jing harus pergi. Harus melibatkan cucuku ini juga. Setelah ini, kami pasti akan pergi. Jika masalah ini masih belum selesai, bagaimana? Penipu? Apakah kamu masih berani datang? Ibumu sudah menikah dengan cara seperti ini sejak lama. Ayah, kamu memang benar. Sampah ini adalah bencana bagi keluarga Chen. Menurutku, ini adalah bencana. Kita berdua tidak layak untuk dipilih. Kamu masih bilang kamu akan datang. Keluarga Chen sudah mengatakan bahwa dia yang akan kembali. Benar-benar tidak berperasaan. Utang kepada keluarga Chen. Kembali dan siapkan 2 salinan untuk diserahkan ke keluarga Chen. Mengerti? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Liang Jing? Mulai sekarang, katakan saja ya. Ayah, utang harus dibayar kembali. Sanli, utang ini adalah untuk kamu bayar kembali. Itu adalah yang harus dikembalikan oleh Liang Jing. Tidak mungkin kakak harimau akan membantu sampah sepertimu. Dia mengeluarkan uang dan kamu hanya mengeluarkan gaya yang tinggi. Sun Lan, kamu juga sedang melarikan diri saat itu. Aku pergi ke loteng di Suzhou. Mobil yang dibelikan untukku. Aku tidak ingin mengemudikannya. Ceritakan bagaimana situasinya. Sebenarnya uang ini bukan untuk dibawa pulang dari 2 orang yang sama. Apa yang kamu katakan? Aku dipukuli oleh kakak harimau hanya karena uang ini dan harus berlutut. Apa aku harus seperti ini hanya untuk keluarga Chen, saudariku? Cucu perempuanmu yang besar. Aku tahu kamu sangat setia pada keluarga Chen. Semua ini karena si Liang Jun yang menipu kita. Ibu, semua orang bilang bahwa dia itu penipu. Kita biarkan hati nurani kita menuntut cerai. Aku pergi, segera cari dia. Tanyakan apakah dia mau atau tidak. Nak, kamu bilang saja bahwa hati nurani yang memaksamu menipu kami. Dan jangan biarkan dia menolak kamu. Jelas-jelas kita yang berkelahi dengan keras. Kenapa kita yang harus jadi suami? Lihat, masih keras kepala juga. Aku rasa kita harus biarkan si Liang Jun ini pergi. Tapi kita harus melibatkan cucuku ini. Kita pasti akan pergi dalam sehari. Apa semua ini masih belum jelas? Kamu penipu, masih berani datang. Ibuku pasti akan marah kalau sampai begini. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Ya, benar, itu keluarga Chen. Bagaimana bisa aku jadi bencana bagi mereka? Ini semua karena ayah dari 2 cek ini. HMPH. Tetap saja kamu yang ingin kembali. Chen Nan sudah bilang bahwa dia yang ingin kembali. Jangan masuk ke dalam. Sudahlah, lanjutkan. 2 tiket ini aku ambil bersama kakak harimau. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Setelah aku selesai merekam, aku akan langsung kirim padamu. Halo. Semua orang sedang menunggu untuk mendengarnya. Kamu ini hanya buang-buang waktu saja. Bilang saja, ini 2 cek ini. Apa yang kamu katakan? 2 tiket pesawat ini adalah milik Chen Li. Dan orang bodoh ini yang ingin mengambilnya kembali. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Aku tahu kalian pasti akan mundur. Sudah kucurigai sejak lama. Kalian salah. Jadi jangan berharap kerjasama dengan grup Lanbo. Kalian tidak akan pernah bisa. Siapa sih Lanbo ini? Kamu bilang tidak batuk. Terus tidak batuk aja. Lagi pula ini utang yang benar. Sudah hampir kembali. Jadi aku kasih kamu sekali kesempatan lagi. Ayah, jangan percaya orang seperti ini. Kakek, mereka berdua tidak mungkin bisa masuk ke pintu Lambo. Bisnis Lambo. Pasti sudah saya dan Yo Zilong yang mendahuluinya. Suara Lambo. Pasti sudah saya dan Yo Zilong yang mendahuluinya. Nah, kita bicarakan itu setelah semuanya berhasil. Sekarang kita bisa pergi. Kamu mau kemana? Bukankah kamu selalu bilang saya tinggal di rumah Chen dan makan gratis? Kami berencana untuk minum sedikit. Semangka hahaha. Kamu tidak benar-benar berpikir memberi kakek. Kuda belakangnya sudah baik-baik saja. Kini orang biasa bisa diobati, kan? Apakah saya punya hak untuk itu? Bukan kamu yang memutuskan. Toko makanan ringan ini sangat terkenal di Nanchang. Benarkah?
Kalau begitu hari ini kita coba memancing ulang tahun. Kalian pergi ke tempat pemakaman itu menarik ya. Ini sudah jam 2 siang, kenapa belum berangkat? Halo, Dr. Lin. Kalian baru pertama kali datang. Ya, Dr. Lin, kalau belum saatnya, tidak buka pintu. Bagaimana kalau ada pasien darurat? Ya, tetap harus menunggu. Kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Iya, kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Ya, jadi, sepertinya keterampilan Dr. Lin bukan main. Benar-benar sangat hebat. Sangat baik, dia adalah seorang tabib. Dokter, ada di sini tidak? Segera tolong selamatkan kakek saya. Kakek saya sudah tidak bisa bertahan. Belum selesai. Tolong, bisakah kamu bantu panggilkan dokter? Ayo, Dr. Lin sedang istirahat, tidak praktek saat ini. Pak Lu, maukah kamu membantu saya memanggil seorang dokter? Kenapa saya harus lari? Apa tidak boleh orang istirahat? Capek? Cepat selamatkan kakek saya. Kakek saya sudah tidak bisa bertahan. Waktunya belum tiba. Oh tidak, jangan bilang begitu. Paman, kakek saya benar-benar. Kamu harus bisa menjauhkan kakek saya. Berapapun yang kamu mau, saya akan berikan. Benar. Lalu, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Nona kecil, apakah kakekmu sebelumnya pernah mengalami penyakit serupa? Ya, ini sudah penyakit lama. Sehari-hari harus minum obat. Hari ini entah kenapa tiba-tiba jadi begini. Tenang saja, kamu juga tidak ada masalah. Kak hehe, dari mana kamu dapat hulu kecil ini? Di sini adalah bibi saya. Masih mau menyelamatkan? Sudah sampai membunuh orang? Kamu yang bertanggung jawab. Dari mana anak muda ini? Mana ada? Dr. Lin berpengalaman. Masih terus bertele-tele di sini. Cepatlah minggir. Jangan menghalangi jalan Dr. Lin. Cepat pergi. Pergi. Nona kecil, kita bisa biarkan dia masuk antrean. Dari mana kamu dapat pemuda ini? Ribut sekali. Jangan pengaruhi suasana hati Dr. Lin. Dr. Lin dengan senang hati merawat kita. Saudara Linyi masih menunggu untuk merawat kita. Dengar tidak? Nak, cepatlah pergi. Tadi kamu bilang, kalau saya bisa menyembuhkan orang, berapa? Lalu, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Saya harus tanya keluarga dulu. Lihatlah, Nona kecil, kamu tidak bisa mengambil keputusan. Kamu sedang ngomong apa sih? Berapapun, berikan saja. Kamu tenang saja. Penyakit ini, apakah kamu akan mengobatinya atau tidak? Aduh, peraturan keluarga belum disepakati. Bagaimana saya bisa mengobati? Apakah kamu mengobati untuk menyelamatkan orang atau untuk mencari uang? Apa kamu seorang dokter? Obati, berikan saya anting telingamu. Jika tidak segera, Kakek mungkin akan terkena stroke. Sudah sangat serius. HMPH, lagi-lagi mengelabui. Jangan kira bisa sembarangan di sini dan mengobati penyakit. Apa kamu kira kamu dewa? Berani-beraninya di rumah sakit saya. Percaya tidak? Pasien ini sudah diterima, ya. Masih berpura-pura di sini, ya. Cepat pergi, kalau tidak saya akan lapor polisi. Saya sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak bisa mendengar? Pura-pura tuli, ya. Saya tanya, dokter ini asalnya dari mana? Sih, tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, kalau kamu tidak menyelamatkan orang, ya sudah, jangan ganggu orang lain. Benar-benar tidak ada tata krama. Dia berpura-pura di atas, dan kamu percaya. Ah, kalau hari ini dia berhasil menyembuhkan pasien ini. Saya kasih tahu kamu, saya akan menunggu di klinik. Ini yang saya katakan, kalau kamu berani ingkar, Yosia pasti tidak akan memaafkanmu. Kalau kamu berani ingkar, keluarga Yo pasti tidak akan memaafkanmu. Keluarga Yo. Ayah, saya yakin. Keluarga Zhou tidak mungkin mencari saya hanya karena hal kecil ini. Urusan apa sih kamu? Urusan besar atau kecil, harus ditepati janji, itu yang benar. Jika kamu ingkar hari ini, kami juga tidak akan memaafkanmu. Muncul saja keluarga Chen. Kak, kalian dari keluarga Chen. Saya Chen Li. Kamu siapa? Saya Yo Jingjing. Jadi,
Yo Zilong adalah kakakmu. Ah, ada apa? Tidak ada yang penting. Lihat, jari orang tua itu bergerak sedikit. Memang bergerak, ya? Wah, benar-benar hebat. Pemuda ini memang dokter hebat. Ayo, pemuda, kamu juga buka baju. Ya, saya kasih kamu satu. Ya, ke depannya, saya akan datang ke tempatmu untuk berobat. Ya. Maaf, ya, saya hanya lewat. Tapi di masa depan, ya, Jia Lancheng juga berencana membuka sebuah klinik. Benarkah? Wah, serius. Saya pasti akan jadi pelanggan pertamamu. Apa? Kamu yang pertama, saya yang pertama. Saya adalah yang pertama, kan? Yang pertama, saya yang pertama. Saya bilang, hari ini kamu jangan buka pintu. Saya bilang, hari ini kamu jangan buka pintu. Maksudmu apa sih? Sembuhkan kakek itu, lalu kamu bisa langsung memukulnya. Banyak orang di sini mendengar kamu. Itu untuk memprovokasimu. Dr. Lin, hari ini jika kamu berani menerima sebuah perbandingan, besok ini bisa saja tidak menjadi milikmu. Keluarga Yo akan membuatmu kenyang dan pulang. Benar, Nona Du. Apakah kamu bisa memberi saya satu kesempatan lagi? Memberi kamu kesempatan. Kalau begitu, tutup tempat praktikmu sekarang. Pasti tidak ada masalah. Tutup. Pergi. Baik, hahaha, baiklah. Akhirnya kalian kembali. Bagaimana keadaan tempat praktiknya? Belum memastikan tempatnya. Saat kalian memeriksa tempat praktik, Chen Lan dan Zhou Zilong sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lanbo. Sudah ditandatangani? Hahaha, apa itu? Kenapa saya tidak percaya? Dengar baik-baik. Hahaha, apa itu? Tidak percaya. Kamu ini sampah. Selain bicara itu, apa kemampuanmu yang lain? Lihatlah, Tuan Yo itu memang berbakat dan kamu ini sampah. Selain mengandalkan mulut ini untuk menipu, apalagi kemampuanmu. Ini adalah perbedaan. Tidak mungkin, grup Lanbo tidak mungkin sudah. Kontrak ini palsu. Apa? Kontrak ini adalah yang dikirim langsung oleh Tuan Zhou. Bagaimana bisa palsu? Kamu sebelumnya rela mengatakan, harus ada persaingan yang adil. Kali ini kamu kalah, atau merendahkan orang lain. Keluarga Chen kita tidak bisa menerima orang sepertimu. Jing, dengar-dengar, keluarga Yo sudah menjalin kerjasama dengan grup Lanbo. Benarkah? Aku belum mendengar kabar itu. Benarkah? Aku belum mendengar kabar itu. Itu kontrak yang dibawa kakakmu. Katanya Lanbo sudah ingin bekerja sama dengan keluarga Yo, mengembangkan proyek pariwisata bersama. Maaf, Kak Chen Li, aku akhir-akhir ini sibuk merawat kakek yang sakit. Untuk urusan keluarga Yo, kamu harus tanya kakakku. Baiklah. Liang Jing, jangan berjuang lagi. Tapi dia juga tidak bilang bahwa ini benar. Panggil Zhou Zilong. Kamu bilang aku harus memanggil. Ya sudah, siapa kamu? Berani sekali. Ini adalah rumah keluarga Chen. Apa kamu tidak menganggap orang-orang Chen ini penting? Masih di sini berani meragukan penilaianku. Kenapa aku harus menganggapmu di sini? Baiklah, pergi bawa Chen Li keluar dari rumah Chen. Chen Li, Dia sudah membuang waktu terlalu lama, masih berani ada di sini. Tidak menikah lagi, jangan pernah kembali ke rumah Chen. Baiklah, kalian jangan menyesal. Kalian jangan menyesal. Pak Wu. Cucu perempuan tertua. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin keluarga Chen kami. Terima kasih, kakek. Sebentar lagi ulang tahunmu. Untuk merayakan keberhasilan kita kali ini, Kita berhasil bergabung dengan kapal besar Lanbo. kakek akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu dengan baik. Benarkah? Tentu saja. Lagi pula, kontrak ini sudah ditandatangani. Keluarga Chen tidak kekurangan uang. Kakek juga akan memberimu hadiah besar. Benarkah? Hahaha, jangan khawatir. Kakek masih mau kasih kamu hadiah besar, loh. Serius? Hahaha.
Tenang saja. Kamu segera bisa kembali ke hamba. Dan, aku akan membuat mereka berlutut di depan aku minta maaf padamu. Huzi, tolong siapkan surat kuasa untukku. Huzi, tolong siapkan sekotak makanan ringan. Chen Nan, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak mengatur dengan baik? Kakek bilang, hadiah ulang tahun dari setiap keluarga sudah sampai. Aku siap untuk melihat. Aku dengar pacarmu, Yo Zilong, mewakili keluarga Yo mengirimkanmu perhiasan senilai 50 juta. Keluargamu juga mengirimkanmu hadiah senilai 50 juta. Kali ini kamu benar-benar mendapatkan banyak. Ya, siapa itu? Itu kamu yang dibuang sampai terpaksa jadi pengantar barang. Hari ini aku datang untuk memberitahukan kalian sesuatu. Klinik medis saya akan segera dibuka. Dengan kemampuanmu ini, bukankah klinik akan kalah dari rumah sakit darurat? Siapa yang kalah masih belum pasti. Semua sudah diusir, masih saja keras kepala. Dengar-dengar hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Wan. Aku ingin mengucapkan selamat padanya. Dengar-dengar hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Wan. Aku ingin mengucapkan selamat padanya. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Beberapa hari lagi akan jadi ulang tahun. Kapan kamu akan mengembalikannya? Dia baik-baik saja. Dan aku berniat mengadakan pesta besar untuknya. Nanti aku akan mengundang kalian semua. Kalian tidak bercerai. Aku tidak akan datang. Mau datang atau tidak, terserah kamu. Dan hari ini aku benar-benar datang untuk mengantar barang. Ini apa? Lihat baik-baik. Chen Ge, ini bagaimana? Grup Lambo mengirimkan surat pengacara kepada kami, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama kita dengan mereka adalah palsu. Rekanku, Zhong Zilou memberiku ini. Sayang. Panggil dia kemari. Hari ini adalah ulang tahunku. Dia harusnya segera datang, iya. Sayang, kamu lihat sendiri. Ini, bagaimana ini? Lihat sendiri. Kenapa bisa begini? Siapa yang membawa ini? HMPH? Aku yang membawanya. Kak Liang, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah Chen? Bukankah hari ini ulang tahun Kak Chen Lan? Aku datang untuk memberinya hadiah. Kamu ini tidak berguna. Hadiah apa lagi yang bisa diberikan? HMPH? Hadiah. Bukankah itu sudah diterima? Zhou Zilong, aku lihat kamu sudah gila ingin naik jabatan. Keluarga Zhou, ayahmu, kakekmu masih ada. Masih terlalu awal untuk mewarisi harta keluarga. Kamu hanya memikirkan untuk menguasai keluarga Chen. Segera memiliki tempatmu sendiri. Jadi kamu mengapa melapor? Kamu. Bukti kamu. Bukti. Apa bukti masih belum cukup? Grup Lanbo sedang memeriksa. Bagaimana mungkin surat pengacara ini ada padamu? Iya. Kontrak ini meskipun dipalsukan. Bagaimana mungkin grup Lanbo tahu secepat ini? Surat pengacara ini palsu. Pengacara ini pasti palsu. Pasti palsu, ini harus kuusir dari rumah. Hati tidak tenang, jadi datang untuk membalas dendam kepada kita. HMPH, kamu yang tidak berguna. Setidaknya keluargaku juga merawatmu. Dan kamu malah memanfaatkan ulang tahun Cheng Nan untuk menjengkelkan kita. Apakah kamu tidak punya hati? Jangan kamu satu kata aku satu kata di sini menebak-nebak. Telepon grup Lanbo. Lihat apa katanya. Bukankah semua akan jelas? Zhou Zilong, cepat beraksi. Liu Shaoye, cepat. Tuan Chen Tua. Maaf. Kontrak itu memang saya yang memberikan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada yang salah dengan hati nurani. Itu adalah kesalahan saya. Saya yang harus menanggungnya. Jadi itu adalah kontrak yang dipalsukan. Feng Zilong, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Jangan bicara tentang orang lain, Kak Chen Lan. Waktu itu di rumah Kak Hu. Bukankah kamu juga berusaha memutarbalikkan fakta untuk mengambil prestasiku?
Waktu itu di rumah Kak Hu, bukankah kamu juga berusaha memutarbalikkan fakta untuk mengambil prestasiku? Kakek membiarkanmu bertindak semena-mena. Aku tidak mau berdebat dengan dia. Berita sudah menyebar. Semua keluarga besar di Lancheng sudah tahu tentang kita, tentang perjanjian kerjasama dengan Lanbo. Jadi kali ini saat kamu berulang tahun, mereka semua mengeluarkan uang dengan royal. Jika kontrak ini palsu, kita sudah tahu bagaimana keluarga Chen bisa bertahan di Lancheng. Chen Lan, tangan ini terburu-buru, aku tidak takut bersamamu. Bagaimana kita bisa bertahan? Aku ada caranya. Kamu tidak punya cara. Kamu tidak ingin melihat lebih jauh, kan? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana surat ini bisa ada di tanganmu? Karena grup Lanbo adalah milikku. Apa? Halo, Direktur Liang, Ibu Ketua. Pesta ulang tahun Chen Li sudah diatur di Lancheng. Terima kasih. Ada satu hal lagi. Apakah perlu mengumumkan identitasmu sebagai ketua? Sementara tidak perlu. Utamakan merayakan ulang tahunnya. Tapi jika keluarga Chen terus menganiaya, aku akan mengumumkan identitasku sementara. Siap untuk pindah. Jika sampai pada tahap itu. Itu tergantung padamu di lingkungan ini. Berita tentang gaun pengantin tidak ada masalah. Serahkan padaku. Masih ada. Luangkan waktu untuk mengirimkan sedikit uang untuk keluargamu. Akibatnya, istriku yang harus terkena. Kadang-kadang aku akan memberitahumu. Baiklah. Nyonya, apa yang kamu katakan barusan? Grup Lambo itu apa? Grup Lambo itu siapa? Ada kenalanku di sana. Ternyata kamu ini memang ada koneksi dengan tempat seperti ini. Jadi katakanlah, apa cara kita sekeluarga bisa bertahan di Kota Biru? Sangat sederhana, aku akan membantumu menyelesaikan kesepakatan. Tapi ada satu syarat. Harus diselesaikan hari ini. Harus kembali ke keluarga. Tapi ada satu syarat. Harus diselesaikan hari ini. Kembali ke keluarga. Kamu ini sampah. Hari ini kamu gila ya? Berpikir mengenal beberapa orang kecil di grup bisa mengubah segalanya. Proyek kerjasama senilai puluhan miliar. Pergi dariku. Jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu. Ayah. Kamu tidak benar-benar percaya padanya. Kan? Utang lama Guo dan yang aku bicarakan itu adalah kamu yang harus mengembalikannya. Kali ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Tuan Chen, aku rasa kamu salah paham. Jika aku tidak bertindak, yang akan hancur adalah keluarga Chen kalian. Dalam 3 hari, proyek kerjasama tahap pertama senilai 1 miliar harus siap. Baik, aku akan percaya padamu sekali lagi. Aku belum selesai berbicara. Kesepakatan pasti akan sampai padaku lebih dulu. Kamu harus mengambilnya. Pertama biarkan Chen Lan meminta maaf di hadapan aku dan Cheng Li. Sampah. Jangan berlebihan. Demi keluarga Chen. Aku berjanji padamu, kakek. Chen Li bisa kembali ke keluarga Chen hari ini. Jika kamu berhasil menyelesaikan kontraknya, tanpa membuat Chen Lan berlutut memohon padamu. Diam. Sekarang keluarga Chen sudah tidak ada jalan mundur. Masih mau memikirkan harga diri. Akhirnya sudah siap, bisa seperti yang kakek katakan, menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka, menolong dunia. Hei Jingjing, ada apa? Apa yang kamu katakan? Kakak Liang Jing, akhirnya kamu datang. Kakek kenapa lagi? Terakhir kali kamu bilang di ponsel tentang orang meminta-minta itu. Awalnya aku tidak ingin pergi ke Dr. Lin untuk menangkapnya. Tapi setelah mencari lama, hanya ada manajer medis sementara. Karena aku sudah pergi beberapa kali. Tidak kusangka setelah kakek makan. Masih ada sisa obatnya. Ah, ada. Ayo tunjukkan padaku. Silakan masuk. Oh, kamu ya. Nak, ini kamu lagi. Ini kan orang tua dari keluarga Zhou. Siapa yang mengizinkan penipu jalanan sepertimu berbuat sembarangan? Aku. Ternyata kamu, nenek ini adalah kakek dari Tuan Zhou. Kamu adalah adik Tuan Yo, memang. Nenek ini adalah kakek dari Tuan Zhou. Kamu adalah adik Tuan Zhou, memang. Jadi tidak boleh membiarkan sampah ini berkeliaran dan menipu di sini. Terakhir kali dia hanya keberuntungan kebetulan. Sederhana hanya terapi air. Ternyata bisa membuat kakek sakit. Aku bilang padamu, itu hanya keberuntungan. Kami tidak percaya padamu. Tapi kakakmu percaya padaku. Dia bahkan sengaja membawaku dari... Hei kak,
Jingjing, Dr. Lin yang aku panggil seharusnya sudah sampai, kan? Sudah, jaga dia dengan baik. Kamu tahu posisi Lin dalam dunia medis, kan? Penyakit kakek hanya bisa disembuhkan oleh Lin. Kakak, baguslah ada Dr. Lin. Aku jadi tenang. Aku pergi sibuk. Ingat jaga kakek dengan baik. Hei. Bos Van suruh dia cepat pergi dari dunia ini. Ayo cepat ikut aku. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Jangan salahkan saya kalau tidak punya uang. Penyakit kakekmu, selain saya, tidak ada yang bisa diandalkan. Baik, jangan salahkan saya kalau tidak bisa bebas. Penyakit kakekmu, istri saya tidak ada yang sakit. Kalau saya pergi, siapa yang bertanggung jawab? Tidak mau dengar ya? Saya bilang, kali ini tidak semudah itu. Jadi, jangan pergi juga ya. Tunggu, ikut saya bunuh diri. Apakah kamu menganggap saya bersalah? Hahaha, saya lihat kamu takut akan masalah sedikit. Pagi-pagi saya bantu kamu. Hahaha, ini sudah kamu tebak. Saya bilang ya. Hari ini kalau kamu di sini, jangan kasih saya rambut. Jangan harap. Saya kan bukan begitu. Jadi kamu mau bikin saya gila ya? Kakek, ada apa? Bagaimana ini? Tidak enak. Kakak, kenapa ini? Apa kamu punya uang? Tolong dua orang bangkit ya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak yang baik sekali lagi menyembuhkan kakek saya. Apa kamu begitu yakin saya tidak bisa menyembuhkan? Obat-obatan dia itu benar-benar. Di bawah ini apa yang hanya bisa kamu baca? Jangan, Yang Qian. Maksudmu adalah, saya di sini, ada yang salah dengan obat yang kamu berikan. Kamu jangan sembarangan bicara. Hati-hati, saya akan potong mulut kalian. Kamu jangan sembarangan bicara. Hati-hati, saya akan laporkan kalian. Terakhir kali di depan rumah sakit kalian, Xiao Liang menyembuhkan penyakit saya. Cucu saya membawa Xiao Yang pergi ke rumah sakit kalian. Tubuh saya mulai dari saat itu, saya terus berjuang. Basi. Dr. Li, obat kalian ada masalah. Kalian hampir membunuh kakek saya. Masih membuat seluruh kota dalam bahaya. Kami, keluarga Yo, pasti akan membuatmu membayar harganya. Kalian harus punya bukti. Bukti akan saya ambil setelah mendapatkan obat. Saya sudah mencium ada obatnya. Pergi cari lembaga profesional. Pasti ada hubungannya. Tes saya ingin melihatmu di sini adalah Du Zuzong. Ini pasti tidak terdeteksi. Kamu tidak percaya? Kebetulan klinik saya baru saja dibuka. Ambil satu sampel dari klinik saya untuk diperiksa. Kalian bisa. Kenapa klinik hanya diizinkan untukmu membuka usaha? HMPH, hanya klinik kecil sepertimu. Jangan berani menipu kami. Tidak butuh waktu lama. Klinikmu akan segera meriah dan bahagia. Itu pasti tidak akan tahan. Klinikmu butuh pengunjung, tapi tidak ada pengunjung. Butuh jaringan, tapi tidak punya jaringan. Butuh sumber daya, tapi tidak ada sumber daya. Mau dibandingkan dengan keluarga Lin? Pakai apa? Bicara tentang kesembuhan pasien. Kalian hanya untuk mencari uang. Bahkan demi uang, tidak menyembuhkan penyakit pasien. Kalian ini hanya untuk uang. Menyusahkan orang, ini fitnah. Hari ini saya akan memberitahumu. Bahkan jika obat ini, benarkah ada yang disuap? Terserah. Lagi pula, dari sisi Tuan Zhou, semuanya, tapi kamu hanya seorang yang kecil. Kami tidak masalah, tetap tidak takut. Dengan kata-katamu ini, saya jadi tenang. Oh ya, untuk mengatasi ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Tuan Zhou, nanti saya akan dengan tenang mengirimkan beberapa obat penawar gratis. Ya, HMPH, terserah. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Kakek pasti harus berbicara baik-baik dengan kakak dan ayah. Bagaimana bisa membiarkannya begitu saja? Keadilan ada di tangan orang yang menjalankannya. Mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Xiao ya, ini aku. Berapa lama lagi mereka akan menyiksa kamu dan menyiksa aku? Tenang saja, aku akan terus antre untukmu. Terima kasih banyak. Chen Li, tak kusangka. Liang Jin si nakal ini setelah menikah. Hal besar pertamanya adalah mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Dan diadakan di hotel terbaik di selatan. Sepertinya usaha kliniknya berjalan baik ya. Hotel ini, bukan sembarang orang bisa memesan. Tidak tahu Liang Jin si nakal ini. Apa rencananya? Kurasa dia tidak bisa mendapatkan ruang VIP. Mungkin hanya di kafe depan. Untuk ngopi saja. Suka sekali menjaga muka. Terakhir kali dia bilang, dalam 3 hari bisa menyelesaikan kesepakatan dengan Lamborghini, dan harus membuat Chen Lan berlutut. Aku ingin lihat. Nanti kalau tidak bisa menunjukkan perjanjian kerjasama, dia pasti akan mempermalukan diri di depan kita.
Hahaha, hari ini juga adalah ulang tahun Chen Li. Kalau kamu terus menantangnya, besok. Aku takut nanti tidak bisa menahan diri. Zilong, kamu di sini ngapain? Aku masih ingin bertanya padamu. Apa maksudnya? Hari ini adalah ulang tahun istri ketua grup Lamborghini. Dengar-dengar ketua mereka menyewa seluruh hotel. Katanya. Dengar-dengar ketua mereka menyewa seluruh hotel. Kamu bilang apa? Pesta ulang tahun hanya mengundang tokoh utama dari keluarga besar. Seharusnya kamu dan Chen Li tidak diundang. Tapi... Oh iya, Kak Chen Li, kakak yang baik hati bilang hari ini sepertinya ulang tahunmu. Dengan baik hati ingin mengadakan ulang tahun untuk Chen Li, juga di hotel ini. Tidak mungkin. Saya sangat akrab dengan manajer hotel ini. Hari ini selain orang-orang yang diundang oleh kelompok Lambo, tidak mungkin ada tamu lain yang dilayani. Jangan-jangan kita salah tempat. Tidak, lokasi ini menunjukkan tempat yang benar. Jangan-jangan itu adalah bully. Anda adalah istri ketua, kan? Tidak mungkin. Maksud Anda apa? Liang Jun adalah ketua kelompok Lambo. Saya tidak pernah mendengar dia memiliki usaha sebesar itu. Jika dia memiliki perusahaan sebesar itu di belakangnya, kenapa dia tidak mengelola Lambo dengan baik? Baiklah, kita dilanceng mengelola sebuah rumah duka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Datang ke lanceng kami untuk mengelola rumah duka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya dengar kakak Liang Jian pergi ke ibu kota untuk memulai usaha. Memang ada cerita baik yang tersisa di sana. Bagaimana dia bisa kembali lagi? Dan malah jadi bodoh, tidak mengerti. Ada rumor dia diracuni oleh pesaing. Tidak heran, dia bilang dia bisa mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan Lambo. Adik, kamu tidak benar-benar mengira orang itu adalah ketua Lambo. Kan? Terakhir kali membuat keluarga Chen kehilangan muka, saya minta maaf kepada kalian. Tapi sekarang saya berani mengatakan, dengan hati nurani, itu sangat tidak mungkin. Bagaimana Anda yakin bisa menjadi ketua Lambo? Saya punya teman di Lambo yang jadi eksekutif. Saya tidak pernah mendengar dia menyebut ketua mereka. Bersembunyi di lanceng kita. Chen Li, bagaimana kalau kamu telepon Liang Jing? Oh, ini semua kenalan lama. Ini Pangeran Ni. Haha, Tuan Kiao. Kenapa keluarga Chen datang dengan banyak orang? Kami bukan untuk menghadiri perayaan ulang tahun istri ketua, kan? Lalu kalian datang untuk apa? Kalian datang secara kolektif untuk meminta maaf padaku. Iya. Nona, perusahaanmu berutang pada orang lain. Utang itu sebenarnya kapan? Pak Tua, di sini kamu salah. Chen Li sudah mengembalikan uang itu padaku. Kapan itu? Kamu sendiri tidak tahu. Pagi ini, perusahaanku menerima sejumlah uang. Dari akun lawan tidak terlihat, tapi jumlahnya persis sesuai dengan yang kau utang pada keluarga kami. Siapa yang mengirimkan uang itu, aku tidak tahu. Yang jelas, aku anggap sudah menerimanya. Jadi, kalian sebenarnya datang untuk apa? Orang-orang dari Lambo sudah bilang padaku, setiap keluarga hanya mengundang 1 atau 2 orang. Kalian tiba-tiba datang berempat. Apa? Mau mengandalkan jumlah banyak, supaya lebih terlihat di depan ketua, kan? Apa? Mau mengandalkan jumlah banyak, supaya lebih terlihat di depan ketua, kan? Tidak ada, tidak ada. Liang Jin, ya, katanya mau mengadakan pesta ulang tahun untuk Chen Li. Juga di hotel ini, hahaha. Maksudmu? Chen Li adalah istri ketua. Liang Jin adalah ketua Lambo. Pak Tua, ini adalah lelucon terbaik yang pernah aku dengar tahun ini. Pak Tua, keluarga Chen kalian dilanceng. Hanyalah keluarga kelas 2. Jika hati nurani memiliki kemampuan itu, tidak mungkin datang ke keluarga kalian untuk menjadi tempat sampah. Aku rasa lebih baik cepat-cepat. Biarkan Chen Li segera bercerai dari sampah itu. Kamu, taat saja padaku. Mau bercerai atau tidak, bukan kata Pak Cheng yang bisa menentukan. Aku adalah suami di kota ini. Tentu saja harus mendengarkan pendapatku, kan? Liang Jing. Apa sebenarnya yang terjadi, menurutmu? Liang Jing, ya, kamu tidak benar-benar ketua Dewan Lambo, kan? Jadi, aku tanya, ini benar-benar lelucon apa? Lihat bagaimana Tuan Nie datang. Dia datang bagaimana? Jadi, anak perempuanku ini benar-benar lelucon apa? Lihat bagaimana Tuan Nie datang. Dia datang bagaimana? Kamu sengaja mempermainkan orang tuaku? Ya, mengumpulkan mereka semua di sini agar mereka bisa tampil. Apa aku begitu membosankan? Coba katakan, hari ini,
Hotel ini dipesan oleh Ketua Dewan Lambo. Kamu masih bilang ke keluarga Chen, harus mengadakan perayaan ulang tahun Chen Li di sini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri? Pikirkan apa? Pikirkan bahwa kamu adalah Ketua Dewan Lambo. Tentu saja kami ingin percaya. Tapi kami sama sekali tidak akan percaya. Karena kamu sudah bertindak bodoh di rumah kami selama 2 tahun ini. Sekali lihat sudah terlihat. Kamu adalah orang yang tidak berprestasi. Liang Jing, kamu bilang kamu kenal orang-orang dari Lambo. Jadi kamu ingin mencari kesempatan agar keluarga Chen bisa tampil di depan Lambo. Agar kamu bisa terus berbicara tentang kerjasama dengan mereka. Tebakanku tidak salah, kan? Ini ada sedikit logika. Tapi jangan lupa, kamu bilang dalam 3 hari harus mengeluarkan perjanjian kerjasama. Hari ini adalah hari terakhir. Tapi jangan lupa, kamu bilang dalam 3 hari harus mengeluarkan perjanjian kerjasama. Hari ini adalah hari terakhir. Pada akhirnya tetap saja. Chen Li, ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Liang Jing, ini. Siapa yang tidak ingin membelinya? Kamu adalah istri ketua dewan. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah ketua grup Lambo? Ketua dewan. Pesta ulang tahun untuk istri sudah sepenuhnya disiapkan. Dengar-dengar Wu San tidak datang hari ini. Iya, dia bilang harus sibuk dengan proyek di ibu kota. Dia mengucapkan selamat kepada Anda. Silakan masuk dulu. Iya, ketua, sebelumnya saya tidak mengenali orang besar. Saya pernah menyinggung Anda. Mohon maaf, saya mudah memaafkan. Zilong, bagaimana kamu akan menyelamatkan? Mau dibunuh atau disiksa? Silakan ketua membela diri. Orang ini berlutut lebih cepat dari siapapun. Ketua, oh tidak, menantu saya yang baik. Orang-orang Yo ini semua orang luar. Ada urusan, kita bicarakan nanti. Silakan lihat Chen Ling dari keluarga kami. Orang yang panjang Dio ini bukan orang luar. Ada urusan, kita bicarakan nanti. Silakan lihat Chen Lu dari keluarga kami. Istriku, aku selalu mengawasimu. Iya, kamu selalu mengawasi. Sebaiknya dia juga dibawa ke sini. Apakah kamu takut aku membawanya keluar dan tidak pulang? Tidak. Ketua, bagaimana mungkin begitu? Saat itu kamu memaksa kami untuk menandatangani surat cerai. Salahku. Tidak menyadari bakat yang Daren. Kamu bisa menjadikan aku ibu mertuamu seperti Chen Li. Semoga kamu baik-baik saja padanya. Kak, kamu memang ketua Lambo. Lalu kenapa kamu masih membuka klinik itu? Urusan Lambo sekarang tidak perlu aku urus. Sekarang aku hanya punya keterampilan medis, tapi tidak bisa bermanfaat bagi rakyat. Itu yang sebenarnya adalah angin dingin. Oleh karena itu, aku berharap kalian tidak terlalu mencolok di masa depan. Aku hanya ingin menjadi dokter yang baik. Kak, kamu benar-benar orang yang baik. Kalian semua, Liang Jie, meskipun kamu mencari manajer hotel atau apapun, datang untuk berperan sebagai istri ketua, aku tidak akan percaya kamu adalah bos Lambo. Kalau begitu, mari kita masuk dan lihat. Kalau begitu, ayo kita masuk dan lihat. Jika kamu benar-benar adalah ketua dari Lambo, keluarga Ni kami, orang terkaya di Lanceng tidak akan pernah bekerja sama dengan Lambo lagi. Tuan Muda Ni, apa ini perusahaan yang tidak terpisah? Perusahaan saya tidak terpisah. Hei, ayah, kamu di mana? Apakah kamu sudah bertemu dengan ketua? Sudah, tapi kenapa kamu tidak pergi untuk memberi salam? Salam? Lambo Group itu perusahaan apa? Dengan satu jari saja, mereka bisa menghancurkan keluarga nih. Sekarang mereka mengundang kami untuk pergi ke pesta ulang tahun istrinya. Itu adalah untuk menghormati kami. Kenapa kamu belum pergi untuk mengucapkan terima kasih? Saya sudah tahu. Terima kasih, ketua. Baiklah, ayo kita masuk dan makan. Makanan sudah hampir dingin. Maaf, saya terlambat. Kamu siapa? Dia adalah dari Lambo Group. Saya adalah asisten ketua Hu dari Lambo Group. Ketua Hu, ya. Apakah kamu mengenal orang ini? Tidak mengenal. Apakah kamu mengenal orang ini? Tidak mengenal? Dia bilang ketua dari Lambo Group bernama Hu. Dan dia juga tidak mengenal. Jadi Liang Jing, kamu benar-benar berpura-pura jadi ketua. Kapan kamu masuk kerja? Setahun yang lalu, hampir. Kalau begitu,
saya akan pergi sibuk dulu. Kenapa tidak heran? Kamu sama sekali bukan ketua. HMPH, cincin berlian yang kamu berikan kepada Chen Li hari ini, pasti juga bukan barang berharga. Hanya mainan plastik dari pasar kaki lima, hanya untuk menutupi kekurangan. Kamu berani sekali. Ya, terakhir kali saya membuat keluarga Chen kehilangan muka. Tapi kali ini Liang Jing, kamu benar-benar akan menghancurkan keluarga Chen. Bagaimana berani kamu melakukan hal seperti ini? Saya mengerti. Kamu sengaja membiarkan Zhen kembali ke keluarga Chen. Hanya ingin memanfaatkannya untuk menghancurkan kita. 2 kilogram, 2 kilogram. Tidak menyangka ternyata orang seperti ini. Adikku, aku lihat kejadian hari ini. Mau tidak mau harus bercerai darinya. Benar yang kau katakan. Hari ini keluarga Ni dan Zhou yang terbesar di Lancheng hadir. Hal ini pasti akan tersebar. Kamu sampah. Membuat keluarga Chen kita kehilangan muka. Kamu sampah yang membuat keluarga Chen kita kehilangan muka. Hati nurani, tidak membiarkanmu pergi dari keluarga Chen adalah kesalahan terbesarku. Kamu harus makan sendiri. Keluarga Chen kita tidak ada urusan dengan hal ini. Di mana surat cerai yang terakhir itu? Segera kembalikan dan minta Chen Li menandatangani. Apalagi yang ingin kamu katakan. Meskipun kalian semua tidak percaya, maka aku hanya bisa menjelaskan seperti ini. Aku mengenal ketua grup Lanbo, Ketua Hu. Sekarang ketua grup Lanbo seharusnya adalah, bagaimana kamu mengenalnya? Dia aku kenal di Sencheng. Jangan, ini masih bisa dicerna. Tapi karena kamu sudah menipu kami sekali. Apapun yang kamu katakan, kami tidak akan percaya. Aku akan memberitahu ayahku, agar dia memberitahu ketua Hu ini. Kamu menyamar menggunakan identitasnya untuk menipu di luar sana. Hari ini adalah ulang tahun istriku. Jika Tuan Chen, kamu merasa berlian yang aku berikan tidak cukup berharga, maka ini anggap saja sebagai yang terakhir aku berikan untuk keluarga Chen. Maka ini anggap saja sebagai yang terakhir aku berikan untuk keluarga Chen. Ini adalah perjanjian kerjasama dengan grup Lanbo. Hei kamu. Aku ingat kamu pernah berjanji, jika dalam 3 hari kerjasama dapat diselesaikan, biarkan Chen Lan meminta maaf langsung kepada saya dan Chen Li. Chen Lan pergi menanyakan kepada kakek. Hanya untuk sebuah kontrak. Kamu bahkan membuatku sujud di depan orang sepertinya. Itu untuk kontrak tersebut. Jika tidak, kami tidak layak menerimanya. Keluarga Chen kami takkan pernah punya kesempatan bangkit lagi. Aku adalah yang terpenting bagimu. Bagaimana bisa kau meminta aku sujud di depan sampah ini? Jika aku memintamu sujud, kau harus sujud. Jika tidak, pergi dari kota ini. Dulu kita pernah saling menyakiti. Harap maafkan aku. Naga jahat. Kenapa kau sujud lagi? Aku juga pernah menghina Tuan Liang. Aku beristirahat bersamanya. Namun sujudku ini lebih untuk meminta bantuan Tuan Liang. Tolong bantu kami untuk belajar dari Lanbo. Kerjasama meskipun kau bukan ketua direktur yang sebenarnya. Asal kau bisa menghubungkan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Meskipun kau bukan ketua direktur yang sebenarnya, asal kau bisa menghubungkan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalian semua ini, hanya orang seperti dia. Kontrak yang didapat paling-paling hanya sekali. Masih berharap dia bisa membantumu mendekati Lanbo. Mimpi, Ni Peng, kau hanya tidak ingin melihat keluarga Zhou kami berkembang, melebihi keluarga Ni kalian. Benar kan? Kau benar. Aku memang berpikir begitu. Lalu, kau bisa berbuat apa padaku? Lihat baik-baik. Hei, ayah. Bagaimana dengan orang dari Lanbo yang kau bicarakan terakhir kali? Bagaimana hasilnya? Oh iya, itu sangat bagus. Baiklah. Aku akan mengawasi masalah ini. Ayahku bilang, keluarga Ni akan bertanggung jawab atas pengembangan proyek Lanbo di Lancheng. Keluarga Chen kalian yang mendapatkannya. Paling tidak itu hanya kerjasama dengan pemasok. Tidak ada cara untuk bersaing dengan keluarga Ni kami. Keluarga Zhu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukankah itu hanya kontrak pengembangan proyek? Aku hanya minta mereka mengubahnya sedikit. Keluarga Zhu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukankah itu hanya kontrak pengembangan proyek? Aku hanya minta mereka mengubahnya sedikit dan pergi. Apa yang kamu katakan? Dengar-dengar proyek wisata akan diserahkan kepada keluarga Ni. Ya, keluarganya punya masalah etik. Apa yang kamu katakan? Aku juga sudah mendengar itu. Tapi mereka adalah keluarga terbesar di Lancheng. Hanya mereka yang mampu membayar uang muka. Mencabut hak pengembangan proyek pameran elektronik untuk keluarga Zhou. Apakah kamu berusaha mendiskreditkan kompetisi yang adil kami? Kamu juga bisa meminta ayahmu pergi ke grup Lanbo. Mencemarkan nama baik keluarga Chen. Mencemarkan nama baik keluarga Zhou. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang didengar oleh ketua Hu dari Lanbo. Hei, ayah. Apa yang kamu katakan tentang kehilangan hak pengembangan proyek? Apa kata Lanbo?
Mereka tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin, kan? Kamu kan baru saja bilang, apa ketua Hu yang mengatakannya langsung padamu? Baik, aku mengerti. Apa yang kamu katakan? Ketua Hu yang mengatakannya langsung padamu. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Lambo mendengar omonganmu? Aku hanya seorang dokter yang menikah ke dalam keluarga dan menjadi menantu. Aku sangat mencintai istriku. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya. Kalian bersatu untuk melawan keluarga nih kami. Ya, kita lihat saja nanti. Aku ingin lihat di lanceng ini. Kalian bisa membuat gelombang sebesar apa? Ingat, hak pengembangan proyek ini bukan untukmu. Ini untuk adikmu. Hanya adikmu yang bisa memimpin. Saya mengerti, Tuan Liang. Baiklah, bantu adikmu dengan baik. Jangan biarkan Lanbo berbicara. Liang Jing, meskipun kamu bukan ketua Lanbo, Sekarang kamu memiliki kekuatan seperti ini. keluarga Chen tetap menyambutmu kembali. Hahaha. Keluarga Chen, saya tidak ingin bergabung. Kontrak ini saya serahkan kepada kalian. Namun ada syaratnya. Keluarga Chen, saya tidak ingin bergabung. Kontrak ini saya serahkan kepada kalian juga ada syaratnya. Chen Lan sudah berlutut untukmu, bukan? Itu hanya syarat agar saya bisa mengambil kembali kontrak. Jika kalian ingin, biarkan Chen Li pergi bersamaku. Menantu, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengurusi keluarga Chen? Bukankah kamu sebelumnya ingin saya bercerai dari Chen Li? Ini, kontrak memberikan kalian kekayaan untuk puluhan tahun. Jadi, apakah kamu setuju? Lalu mengapa sebelumnya? Kamu ingin Chen Li kembali ke keluarga kami. Karena saya ingin semua orang melihat. Sekarang saya yang merebut kembali Chen Li, istri saya. Bukan kalian yang mengusirnya. Saya setuju. Saya setuju. Ambil saja sendiri. Ayo, mau kemana? Lagi pula hotel ini sudah dipesan orang. Mereka tidak ingin masuk untuk makan. Jadi kita pergi. Saya hampir tertipu. Seorang teman bilang kepada saya, di dekat sini ada seorang pemuda yang membuka klinik di sini. Dia menyarankan saya untuk melihat penyakit juara saya. Tadi saya datang, mendengar kamu bilang begitu. Saya sangat terkejut. Jika saya benar-benar pergi, bukankah itu menjadi tertipu? Hahaha, Tuan. Kamu telah membuat pilihan yang benar. Penyakit sendi seperti ini. Dokter membeli warisan keluarga dan toko mesin selama 10 tahun. Ini sangat sulit untuk dipahami. Itu anak kecil di toilet. Semua uang pensiunmu akan ditipu habis. Iya. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Hahaha, hari ini seperti ini. Aku di depan semua orang. Klinik kami menjamin. Penyakit sendi yang sudah 30 tahun akan kami sembuhkan. Benar-benar terima kasih banyak. Penyakit sendi ini di rumah sakit kami, itu hanya masalah kecil. Kakek, kamu belum pernah datang ke klinik kami, kan? Tidak. Ini pertama kali hahaha. Jadi ini adalah takdir dari Tuhan. Aku beritahu kamu. Penyakit sendi ini, biasanya dokter lain butuh waktu lama untuk mengobatinya. Dan juga, seringkali kambuh. Tapi di mata kami di klinik ini, aku beritahu kamu, sederhana seperti mengobati asam urat atau flu. Sama mudahnya seperti mengobati flu biasa. Benar-benar semudah itu. Tentu saja, iya. Sekarang aku jamin pada kalian. Hari ini gratis membuatmu sehat. Gratis? Wah, aku sangat berterima kasih.
Kakek, kamu jangan buru-buru. Tunggu sampai aku sembuhkan, baru bayar juga tidak masalah. Kakak, penyakit sendi ini tidak sulit untuk disembuhkan, kan? Lihat dulu, baru kita bicarakan. Jangan terburu-buru juga. Kakek, tolong angkat kaki sedikit ke depan. Kakek, penyakit sendi Anda sudah sembuh. Kami masih merasa sedikit tidak nyaman. Baru saja sembuh, butuh proses. Besok tidur nyenyak, pasti tidak ada masalah. Hahaha, ayo kita tunjukkan beberapa langkah kepada semua orang. Agak sakit. Gratis, kami akan sembuhkan kamu. Kamu hanya perlu bekerja sama sedikit. Haha, ayo, tunjukkan beberapa langkah kepada semua orang. Semua orang sudah lihat belum? Kalau mau berobat, datanglah ke link, itu yang asli. Jangan sampai tertipu oleh penipu jalanan. Kalau mau berobat, datanglah ke link. Hahaha. Wow. Dia benar-benar bisa sembuhkan penyakit sendi dalam beberapa detik. Kamu bisa lihat gaya jalan kakek itu, tidak normal. Dia pasti sedang menggunakan perawatan. Pak Tua, jika tidak ada bagian tubuh lain yang tidak nyaman, kamu bisa pulang dan istirahat dulu. Oh, kakek, obatnya di mana? Obat dari kami akan diantar langsung ke rumah Anda. Kamu tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Bukankah sudah bilang sembuh? Masih butuh obat. Bilang sudah makan dengan baik. Masih butuh obat. Sudah sembuh, tapi harus dirawat lanjutan. Betul, saya mau bilang kepada semua orang, pengantaran obat dari kami itu gratis. Tidak mengambil uang sepeser pun dari kalian. Terima kasih banyak, ya, hati-hati di jalan. Aduh. Kenapa kamu di sini? Dr. Lin sedang mengadakan acara. Mari kita wawancarai lagi. Semua orang sudah lihat kan? Ini adalah klinik yang dibuka oleh penipu jalanan itu. Saya maksudkan adalah dia. Ternyata kakek Lin sudah bilang. Hanya kalian berdua. Kalian datang untuk mengacaukan, kakek. Jalanmu pincang-pincang. Kamu sendiri juga tidak percaya. Kamu sendiri saja tidak percaya. Yang penting penyakitnya sudah sembuh, kan? Itu aku tahu, aku tidak menyembuhkan itu. Situasiku semakin buruk. Tapi tidak sadar, masih berpura-pura sembuh di sini. Kerjasama dengan orang jahat ini merokok. Siapa yang tidak tertipu? Kamu pasti tertipu. Kamu lihat. Bunga dan Gandum menggelengkan kepala, berani sekali kamu berbicara sembarangan. Kalau begitu berani tidak kamu langsung kembali ke kampung halaman. Saya masih ada gunanya. Lihat dirimu. Kamu sudah tidak percaya diri, karena kamu tahu dalam hatimu, di sini adalah dokter. Kamu gadis kecil. Di depan umum jangan terlalu menindas orang ya. Kenapa aku menindas kamu? Ada masalah. Aku tidak hanya menindas kamu, aku juga ingin menghilangkan kejahatan. Menghilangkan kejahatan. Haha. Semua orang tahu, penyakit sendi kakek itu aku yang sembuhkan. Bukan penipu ini yang menyembuhkannya. Mata rakyat sangat tajam. Siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Orang yang melihat dengan mata tajam langsung tahu, kan teman-teman? Iya. Iya, benar. Karena kamu bilang mata rakyat sangat tajam. Baiklah. Hari ini di sini, aku akan mengumumkan kepada semua orang sebagai Putrio, bahwa klinik medis Lin ini selalu mengedarkan obat palsu, obat palsu, obat palsu, obat palsu. Ayo. Kamu harus punya bukti. Jika tidak, aku bisa menuntut kamu atas pencemaran nama baik pemerintah. Tapi aku pasti akan menyerangmu dengan rasa jijik. Aku bilang gadis kecil, sekarang adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Kamu tidak bisa sembarangan mendefinisikanku. Aku berjualan. Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Kakek, obat untuk pengiriman makanan tidak boleh kamu makan. Kenapa? Buktinya di mana? Kamu bahkan tidak punya bukti. Kenapa aku harus percaya padamu? Ya sudah, tunggu saja sampai aku sembuh lagi. Aku tidak akan datang lagi.
Kalian berdua ada apa sih? Kenapa kalian terus ngomong buruk tentang Dr. Lin? Karena dia memang sampah masyarakat. Kenapa kalian terus ngomong buruk tentang Dr. Lin? Karena dia memang sampah masyarakat. Ini murni kehidupan bas umum. Aku sarankan kamu jangan teriak-teriak di sini. Jangan ganggu aku. Aku sedang memberi diagnosis untuk banyak pasien. Dr. Lin telah melakukan hal buruk. Kamu harus mengakuinya dengan jujur. Dia sudah merugikan begitu banyak orang. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu masih punya muka untuk terus berada di sini? Aku sudah bilang. Bukti. Jangan definisikan aku sebagai orang jahat di pikiran kalian. Iya. Rencana hukum. Katakan aku penipu. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Apa yang kamu lakukan kepada nenek ini barusan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku telah mengobati penyakit kakek ini. Chen Zhong yang ada di sini juga melihatnya. Apakah ini benar-benar menyembuhkan atau justru merugikan orang secara diam-diam? Aku rasa kamu lebih tahu daripada aku. Bukti. Bukti? Iya. Kalian berdua ada apa sih? Sudah ngomong lama, tapi tidak ada yang jelas. Kalian berdua ada apa sih? Sudah ngomong lama, tapi tidak ada yang jelas. Dan Dr. Lin bilang, kalian bahkan tidak pernah belajar kedokteran dengan serius. Kenapa kalian berani meragukan Dr. Lin mengenai jarum ini bahkan tidak terlihat darahnya. Tidak ada pengobatan yang tepat sama sekali. Pengobatan untuk penyakit sendi harus tepat sasaran. Dr. Lin, jangan memperdaya orang di sini. Tapi setidaknya, sekarang aku merasa tidak seburuk saat di panggung musik. Jadi kamu terpesona olehnya. Takut, aku segera akan membongkar semua ini. Ingin membuat alasan, silakan saja kamu buat alasan. Ini semua mengganggu. Kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, dokter. Apa itu terapi aktif? Terapi blokir itu membuat fisik mati rasa. Cedera kamu tidak akan sampai ke otak karena jarum yang dia masukkan. Jadi kamu tidak akan merasakan sakit. Dan dalam kondisi cedera yang parah seperti ini, kamu masih membawa kaki ini pulang. Aku rasa besok siang kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Dan tidak akan bisa bangun selamanya. Apa yang dia katakan itu benar. Dia hanya omong kosong. Di tempat kami, tidak mungkin melakukan hal-hal yang merugikan. Pasti kamu jarang melakukan ini, kan? Patua, jika kamu tidak percaya, coba saja sendiri. Bagaimana cara mencobanya? Cobalah menekan sekitar lututmu. Lihat apakah kamu tidak merasakan penolakan. Kamu sama sekali tidak boleh menekan sekitar lutut. Jika kamu menekan sekitar lutut, maka semua pengobatan yang tadi akan sia-sia. Kamu lebih percaya padaku atau mereka? Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Ilmu kedokteran tidak ada yang namanya mistik. Semua ada caranya. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Ilmu kedokteran tidak ada yang namanya penipuan. Semua ada caranya. Pengobatan tidak ada yang namanya takdir. Semuanya ada caranya. Kamu ini tidak tahu malu. Pengobatan tidak ada yang namanya penipuan. Semuanya ada caranya. Kakek, jangan sekali-kali percaya dia. Gadis kecil, aku kasih tahu ini tidak ada urusanmu. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Apa? Biarkan kakek seumur hidup terbaring di tempat tidur. Hei, kamu masih manusia kan? Kakek, coba saja. Jangan takut, kami ada di sini. Coba saja, ya coba saja. Lagi pula, kaki saya ini sudah rusak bertahun-tahun. Anggap saja ini malam terakhir saya. Sudah ada perasaan seperti ini, Dr. Lin. Saya sangat percaya padamu. Bagaimana bisa kamu menipuku? Hidup itu aneh. Jelaskan sedikit. Ya, ini. Seharusnya kamu bilang, apakah kamu telah menggunakan beberapa metode pengobatan padaku? Apakah kamu? Ini bukan kaki saya. Bukankah kamu tadi sangat berani? Sekarang kenapa jadi tidak bisa bicara? Sudah besar begini. Terus-terusan memaksa. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini pada pasien? Sekarang saya benar-benar percaya apa yang dikatakan gadis kecil itu. Kami beroperasi seperti ini. Bahkan menjual obat palsu. Di desa kalian, apakah ada yang menjual obat palsu? Tidak ada.
Saya hanya terbawa suasana tadi dan menggunakan metode yang salah padamu. Metode pengobatan yang terputus. Terbawa suasana? Apa maksudnya? Karena dia adalah pasien pertamaku. Saya harus menyembuhkannya, mendapatkan sedikit pujian. Saya lihat kamu hanya ingin mencari uang, brengsek. Baiklah. Jika kalian bilang saya berbuat curang, silakan. Kamu juga seorang dokter. Apakah kamu bisa melakukannya? Kenapa saya harus berutang padamu? HMPH? Baiklah, saya ingin lihat seberapa hebat kamu. Kamu bisa menggunakan semua obat dan peralatan di tokoku. Hari ini harus menyembuhkan kaki kakek itu. Hari ini harus membuat kaki kakek sembuh. Kenapa aku harus di bawah pengawasanmu? Apa hakmu untuk mengatur di sini? Mengobati penyakit sendi itu kan cuma butuh 1 menit. Kamu bilang apa? Hahaha, 1 menit berbohong. Hati-hati, angin kencang bisa membuat lidahmu terjepit. Kakak Liang Jing. Benar-benar bisa. Kamu tenang saja. Aku tidak akan seperti dia. Kamu pasti menepati janjimu. Tenang saja, aku tidak akan seperti dia. Aku pasti menepati janji. Rematik adalah penyakit yang membandel. Nah, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melakukannya dalam 1 menit. Bisa menyembuhkan penyakit ini. Jika tidak percaya, kita bertaruh. Apa yang akan kita pertaruhkan? Apa yang kita pertaruhkan? Jika aku berhasil menyembuhkan penyakit Tuan, klinikmu akan tutup selamanya. Jika aku gagal, klinikku juga akan tutup. Sejak saat itu, aku akan menghilang dari Lanceng. Kami percaya pada kakak. Jika tutup sementara, ya sudahlah, kamu adalah satu-satunya penghubung kami di keluarga Yo dan Lanbo. Jika kamu pergi dari Nanchao, semua kerjasama antara keluarga Yo dan Lanbo akan terputus. Tenang saja, aku pasti menepati janjiku. Haha, aku bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. Sayangnya, klinikmu baru dibuka beberapa hari sudah harus tutup. Belum juga dimulai. Bagaimana kamu tahu bahwa yang kalah adalah aku? Dalam 1 menit, bahkan flu biasa pun tidak bisa disembuhkan. Itu belum tentu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak bisa menyembuhkan ini nanti. Berlutut di depanku, meminta ampun. Baik. Tunggu saja. Berlutut di depanku sambil meminta ampun. Baik, tunggu saja. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Kakek, jangan takut. Kita hadapi saja secara nyata. Apa yang nyata? Kamu ini hahaha. Ini tidak sama dengan dia, kan? Dia juga menggunakan terapi pemblokiran. Ayo. Sudah berdarah, sudah berdarah. Ini tidak mungkin. Nak, bangun dan bergerak sedikit. Ya, cepat sekali. Ya. Ayo. Sangat nyaman. Tidak terasa sakit sama sekali. Dan di dalam lutut ini, Sepertinya masih ada perasaan aliran darah. Nak, kamu benar-benar hebat. ini tidak mungkin. Ayo. Jika kamu berlutut dan meminta kami, mungkin keluarga Yo akan mengampunimu. Aku yang berlutut. Penyakit sendi paman belum tentu sembuh. Penyakit sendi paman belum tentu sembuh. Aku lihat dia juga menggunakan warisan keluarganya. Bagaimana bisa membuktikan kaki paman bisa sembuh total? Kamu memang pandai sekali berbohong. Nah, aku akan buktikan padamu. Kamu mau apa? Buktikan padanya. Aduh, sakit. Dia bukan dokter yang menggunakan metode terputus, Dr. Lin. Dia benar-benar menyembuhkan penyakitku. Itu pasti tidak mungkin. Faktanya ada di depan mata. Berani bertaruh. Terima kenyataan. Menerima kekalahan dari grup Link kami. Di dunia medis, itu sangat besar. Hanya dengan seorang dokter biasa, kebetulan menyembuhkan penyakit paman. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Paman, aku katakan sebenarnya penyakitmu tidak dia sembuhkan. Asalkan kamu sekarang bersaksi untukku. Aku jamin dia akan membayarmu. Aku jamin. Hahaha. Dengan sikapmu seperti ini masih mau buka praktik. Masih mengedipkan mata agar aku ikut menuduhnya. Ayo. Lihat kan. Perilaku kalian yang berlebihan membuat kakek terkena asma. Asma? Tidak. Mungkin kamu ini makhluk yang tidak berperasaan. Kamu buka praktik jadi dokter. Kamu merampok dan membunuh. Aku pergi. Tidak lama keluar. Diam.
Apakah kamu belum tahu bahwa penipu ini yang menyebabkan semua ini terjadi padamu? Aku tidak ingin berbicara lebih banyak tentang hal ini denganmu. Jangan buang-buang waktu, bukan anak muda, kamu memang hebat. Telah menyelamatkan aku 2 kali. Kamu adalah penyelamatku, anakku. Melihat orang busuk ini membuatku sangat marah. Darah ini tidak bisa mengalir dengan baik. Dr. Lin, aku sarankan padamu, sebaiknya tutup saja lebih awal. Jangan buat malu kalian yang hanya sementara ini. Aku kasih tahu kamu, hari ini, meskipun malu, kalian semua tidak boleh berpikir untuk pergi. Wu Kun. Siapa yang berani membuat keributan di hadapan paman angkatku? Mencari mati? Apakah dia sependek ini? Justru kamu yang mencari mati. Anak angkat, hari ini, hancurkan tangan penipu ini. Jangan biarkan dia pergi. Hanya mematahkan satu tangan, itu tidak cukup. Aku ingin mematahkan kedua tangan dan kakinya, agar dia tidak bisa bergerak lagi. Mulutnya berani sekali. Penipu bukan aku. Apa yang kamu katakan? Yang seharusnya dipatahkan kedua tangan dan kakinya adalah paman angkatmu, kan? Apa yang kamu bicarakan? Paman angkatku adalah yang teratas di dunia ini. Bagaimana mungkin dia menipu? Lihat saja apakah aku akan menuntutmu hari ini. Kamu... Siapa sih? Hanya seorang gadis kaya. Bukan. Dia dari keluarga Zhou. Keluarga Zhou? Lalu, ada masalah apa dengan keluarga Zhou? Tidak. Aku tidak berani mengusik. Aku kenal kakaknya, yaitu Zhou Zong. Aku adalah paman angkatmu. Paman angkat bukanlah ayah kandung. Lagi pula, meskipun ayah kandung datang, aku juga tidak bisa mengusik keluarga Zhou. Benar-benar tidak berguna. Begini saja, hari ini kamu cukup membuatku pusing dengan yang kecil ini. Urusan keluarga Zhou tidak perlu kamu khawatirkan. Aku cukup dekat dengan kakaknya. Baiklah, aku adalah ayah angkatmu. Apa aku bisa menipumu? Aku sudah terlibat, jadi ya sudah. Hari ini kita mundur sepenuhnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu mau melakukan apa? Mau melakukan apa itu sangat sederhana. Kamu kalah, kamu harus memenuhi taruhanmu. Tutup pintunya, aku akan tutup sekarang. Hei, tunggu sebentar, kamu membuat anak angkatku jadi begini. Itu apa sih? Dia hanya pingsan. 5 menit lagi dia akan sadar. Halo, kamu ini sebenarnya siapa? Pernah dengar tentang teknik Tian Quan? Kamu adalah keturunan keluarga Liang. Aku bukan hanya keturunan keluarga Liang. Grup Lambo yang dikelola Shen Chen juga aku yang mendirikan. Kamu adalah pendiri grup itu. Banyak obat di tokomu adalah dari grup Lambo kami. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mencampur hasil lain di dalamnya. Jangan kira departemen pengujian kami tidak bisa mendeteksi itu. Tuan Liang, aku mengakui kesalahanku. Tolong ampuni aku. Ampuni aku ya. Lagi pula kamu juga sudah terjebak. Jadi aku beri kamu satu kesempatan. Tapi ingat, jangan lagi keluar dan merugikan orang lain. Ting, ting ting. Ting. Hai Tang. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Wah, Tuan Zhu, kenapa kamu datang? Jing, kamu benar-benar tidak peduli padanya. Tuan tua, jangan bercanda tentang aku. Betul. Aku datang kali ini khusus untuk mengucapkan terima kasih. Sejak terakhir kali kamu merawatku, aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Dapat merawatmu adalah kehormatan bagiku. Mundur, siapa yang tidak sopan seperti ini di sini? Itu milikmu. Meskipun dikatakan bahwa kamu ada hubungan dengan Lanbo, tapi bagaimana aku tidak mendengar bahwa kamu bisa mencuci? Jadi, apa maksudnya? Kamu pasti membeli dengan harga murah dari Lanbo, lalu menjualnya dengan harga tinggi kepada orang lain. Kenapa aku tidak terpikirkan cara ini? Jangan berpura-pura di depanku. Kamu jangan berpura-pura di depanku. Kamu setiap hari melakukan hal yang merugikan orang lain. Apakah hatimu tidak merasa berdosa? Aku berbuat baik untuk menyelamatkan orang. Kenapa hatiku yang paling merasa sakit? Silakan terus berpura-pura. Aku bilang padamu, kita tidak takut. Jadi, hari ini kamu berani memarahiku selama 2 tahun di Kiki. Percaya atau tidak, aku datang hari ini ingin membantumu menjatuhkan itu. Apakah kamu mau bertindak? Aku membawa seorang teman baik, teman lama. Kamu bilang temanku bukan dia, kan? Aku bilang padamu, Liang Jie, meskipun kamu membuka tempat menjual pakaian jelek ini, tapi mereka adalah keluarga medis yang sudah lama. Keluarga ahli medis. Apakah itu keluarga medis yang baru-baru ini namanya hancur? Jangan kau penuhi semua itu.
Aku datang hari ini untuk membongkar wajah aslimu. Aku ingin membuatmu tidak bisa bertahan di Lanceng. Bukankah itu menggoyahkan kerjasama antara keluargamu dan Lanbo? Apakah harus secepat ini? Ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah prinsip. Maka aku merasa benar-benar salah orang. Kamu juga lihatlah berita kejutan dari Tuan Zhou. Kenapa kamu masih punya muka? Apa yang kamu benci? Terakhir kali kamu bahkan sudah berlutut di depanku. Tahu tentang latar belakangku. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melangkah ke tempatku? Hari ini aku tidak ingin kamu. Kedepannya aku hanya tidak percaya. Pengobatan dari keluarga baik pun ada efek sampingnya. Kali terakhir itu hanya keberuntunganmu. Hari ini aku juga bisa. Pasti harus membantu orang untuk membongkar kebohonganmu yang sangat konyol. Perubahan ekspresi kamu cepat sekali. Aku rasa kamu sudah gila karena memikirkan uang. Maksudmu apa? Kamu pasti sudah menerima uang dari keluargamu, kan? Klinikku sudah dipaksa olehmu untuk bersinar. Jadi aku terpaksa pergi menjadi dokter pribadi untuk beberapa keluarga besar. Jadi itu masih bisa diterima. Menyusahkan orang kaya, tidak menyusahkan rakyat biasa. Itu juga bisa dianggap pantas. Usahakan jangan banyak bicara soal hari ini padaku. Aku harus membongkar kamu. Penipu ini. Tuan ada di samping. Yang dibutuhkan hanyalah bunga. Katakan, ingin bicara bagaimana? Tuan Zhou paling suka. Kan, jadi baik juga kalau kamu pergi. Aku juga ingin lihat bagaimana 61 ini dikalahkan oleh orang baik. Aku hari ini. Tapi kamu tetap harus siap. Belum tentu bisa mengandalkan obat palsu. Tidak, kali ini aku benar-benar serius. Mohon Tuan Zhou menjadi saksi untuk duel kita berdua. Jadi satu saksi. Hahaha. Dokter Zhang, apa yang kamu lakukan pada Tuan Zhou? Aku tidak melakukan apa-apa. Benar, tapi dia tidak punya alasan untuk mengatakan itu. Liang Jing. Kamu juga lihat keanehan mendadak Tuan Zhou. Kalian berdua dibandingkan dengan dia. Aku akan jadi wasit. Apa hakmu untuk itu? Aku adalah anak pertama dari keluarga nih. Apa yang kau sombongkan? Kamu memang datang untuk menghancurkan orang. Bagaimana mungkin kamu bisa objektif? Tapi sekarang tidak ada orang lain di sini. Penyakit ini tidak bisa dianggap enteng. Maaf, tapi penyakit ini adalah milikmu. Gadis, kali ini bertemu, aku bilang tidak ingin kamu mengatai. Kamu tetap tidak mau. Kalian berdua binatang. Hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Untuk menyelamatkan orang, mengambil semangatmu. Ini baru lelucon. Sebelum kita mulai, aku harus melakukan satu hal. Aku baik-baik saja. Keluarga Ni jatuh ke tanganmu, Dewi. Benar-benar milikmu. Katakan apa? Aku tidak mau gaun pengantin dari Lamborghini. Keluarga Ni juga harus menasihati diri mereka sendiri. Karya. Kamu hanya mengenalnya. Kamu pikir kamu akan sukses. Sudah. Aku kembalikan padamu. Aku bilang padamu, tidak ada yang melihat puing-puingmu. Hahaha. Orang masih ada, Paman. Selesaikan ini dengan aku, kemudian putus. Liang Jing. Terakhir kali kamu hanya butuh 1 menit. Hari ini, aku juga memberimu 1 menit, jika kamu benar-benar bisa. Kalau begitu, biarkan saja. Dalam 1 menit berikutnya, aku akan membuat istriku seperti babi. Baiklah, sudah tepat. Rekaman bisa menjadi saksi. Hari ini. Besok, biarkan bajumu. Tidak ada yang mau melihatmu. Hahaha. Di mana ayahmu? Aturan itu juga milik ayahmu dan kakekku. Kamu bukan orang kaya dari keluarga Liang. Bukankah kamu pendiri Lamborghini? Masalah kecil ini tidak akan menghalangimu. Wangi Osmanthus. Wangi Osmanthus. Guilin, ya, aku tidak percaya kamu bisa bertahan di rumah Chen tanpa belajar ilmu kedokteran. Kamu sudah lama di keluarga nih. Belajar itu wajib. Kamu menggunakan cara yang sangat tidak terhormat. Terus saja mencurigakan. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya terpuruk. Baiklah, lihat saja.
Ilmu tidak penting. Yang penting adalah impor emas. Meskipun setiap orang sama seperti biasanya, namun di masa depan, kota ini pasti akan penuh dengan orang-orang berbakat, terutama di Sentian. Kita akan latihan militer bersama. Lihatlah anakku. Itu bukan soal baik atau buruk. Lihatlah hubunganku. Itu bukan soal baik atau buruk. Dua ketua dewan, kalian berdua sedang membahas apa? Tidak perlu kamu ikut campur. Masih ada waktu luang sekarang. Waktu sudah setengah lewat. Kamu ini bekerja di lokasi konstruksi. Apa aku membutuhkannya? Kamu hanya berpura-pura di sini. Tunggu 1 menit lagi. Aku ingin lihat apakah kamu masih bisa siaran. Itu tidak mungkin. Apa yang terjadi? Katakan saja. 1 menit lagi segera tiba. Jangan bicara lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa, cepat panggil Dr. Lin. Dewa Langit 9 Kota. Ini benar-benar teknik dari Dewa Mata Besar. Apa yang kamu katakan, Dr. Ping? Maaf, aku terjebak dengan masalah 10.058. Sudah 2 bulan. Kamu benar-benar orang yang sulit ditemui. Usia berat, tapi aku tidak akan pergi sembarangan. Belajar selama setengah tahun, ini adalah kali pertama masuk. Benar-benar keturunan keluarga yang. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Jadi, surat wasiat dari keluarga ibu kalian, bukankah ada di tangan kakekmu? Apa itu sudah hilang? Aku hanya mengingat apa yang dikatakan Dr. Lin. Siap menerima taruhan. Itu kata-katamu sendiri. Jangan banyak bicara. Segera pergi dan jalani hidupmu dengan keluarga nih. Baiklah, kakek Zhou, kamu juga cepat pulang. Teman baik juga perlu istirahat. Ingat, jangan terlalu berlebihan dalam seminggu ini. Aku mendengarkanmu. Tunggu sebentar. Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan berisik. Aku butuh ruang. Aku tidak akan terjebak dalam permainan ini lagi. Tuan Zhao, apakah kau yakin penyakitmu sudah sembuh? Aku adalah Tuan Zhu. Apa yang aku berikan kepada Dr. Lin bukanlah hal biasa, kan? Aku sudah bilang, hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka. Aku akan menepati janjiku. Tinggalkan sedikit kehormatan. Pola yang terbentuk melalui sekretaris ini, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, akan disalahpahami sepenuhnya. Kalian sama sekali tidak memiliki apapun. Aku hanya memberikan proyek kerjasama kepada Tuan Zhou. Seberapa jauh kamu sudah melangkah ke masa lalu? Kesadaran profesor ini bisa mengusirmu keluar dan membuat Zhou tahu tentang dosa. Apakah kamu mau tetap tinggal selama ini selesai? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan sebagai Niwang. Baik, aku juga akan melakukannya. Aku adalah yang memimpin. Aku adalah Direktur Rambo. Oh, masih datang di sore hari. Aku juga tidak terlalu dihitung. Mulai hari ini, membantunya menyelesaikan kinerja yang baik sebagai ketua. Bagaimana mungkin? Apakah itu pesta ulang tahun hari itu? Ini adalah balas dendamku untuk Chen Liguang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu menjadi orang yang ada di desa air tahun itu? Diberikan obat oleh pesaing di Lambo. Selama 2 tahun di Kota Biru. Dibawa ke pemimpinan Wu Sancheng. Sampai aku melihat istrimu yang sudah terbangun. Hanya Lambo yang bisa memiliki monster ini. Ternyata belakangan ini semua tindakan Lambo adalah karena kamu. Nyatakan kalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Tapi aku belum ingin pergi bersamamu sekarang. Tianshuan Yizi, ini tidak mungkin. Ini hanya ada dalam seni yang legendaris. Hahaha. Tidak menyangka hari ini bisa melihatnya dengan mata kepalaku. Hahaha. Seumur hidupku, aku juga tahu Tianshuan Yizi, kau hebat. Mau kemana? Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkannya. Kamu? Apakah kamu sudah gila? Aku tidak mau, aku tidak percaya. Kamu benar-benar keterlaluan. Kapten keluarga Zhou yang terhormat berkorban seperti ini. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tuan Du. Ini semua adalah kesalahanmu juga. Dia yang datang mencariku, mengatakan ingin menjatuhkan sekali. Anak muda, kau cepat sekali berlutut. Bukankah aku tidak memberimu uang? Aku tidak peduli siapa yang salah di antara kalian. Mulai hari ini, Dr. Lin, pergi dari sini. Iya. Aku akan bicara dengan ayahmu. Ceritakan apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Terserah, kamu bisa mencarinya. Aku tidak percaya aku bisa masuk penjara. Aku bilang padamu, kalian sama sekali tidak punya bukti. Tadi Dr. Lin bilang ambil rekaman untuk urusan yang serius. Rekamanku ada suara. Semua yang kamu katakan barusan, tutup mulutmu. Ini lapar. Lihatlah ayahmu.
Pastinya kamu harus memberinya kesempatan lagi. Aku juga mau kamu di depanku. Tapi jika dia tidak menunjukkan sikap apapun, aku pasti akan membuatnya menyesal. Aku pasti akan membuatnya menyesal hari ini. Maaf, aku salah. Setelah hari ini, jadilah orang yang baik, ya. Tuan Zhao, apakah Anda hanya datang untuk mengucapkan terima kasih? Awalnya hanya datang untuk mengucapkan terima kasih. Tahu bahwa Anda adalah ketua Lanbo. Kalau tidak, saya ingin melakukan bisnis dengan Anda. Bisnis? Tuan Zhou, maksud Anda adalah bisnis ini. Hanya bisa mencari Anda untuk melakukannya. Iya, saat terakhir di rumah Anda mengobati saya. Jinjin membawa obat misterius dari Anda. Setelah saya minum, saya langsung pingsan. Anda bilang obat itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya berpikir, seandainya dibuat jadi minuman dan dijual, mengandalkan keluarga Zhou kita, reputasi Lanbo pasti akan sangat laris. Pasti akan sangat laris, ide ini cukup bagus. Saham kita bertiga? Tidak. Uangnya sedikit, kenapa Anda terburu-buru? Saya tidak bermaksud. Tuan, saya tidak mau saham. Menolong yang sakit adalah hal yang benar. Saya adalah ketua perusahaan Lanbo. Tidak kekurangan uang untuk obat ini. Saya akan langsung menulis resepnya untuk Anda. Hei, ini soal hati nurani. Xiao Li menghilang. Saya sudah mencarinya lama. Tidak ada jawaban. Apakah kamu bersama dia? Tidak. Orang lain juga tidak melihatnya. Saya sudah bertanya, tidak ada. Tenang saja, Xiao Li pasti akan kembali. Apa? Hari ini dia menghilang. Aduh, istri saya dan cucu Anda hilang bersamaan. Di mana stafnya? Apa yang diperpanjang? Apa ada kabar baik yang masuk? Benar kan? Aku pergi sendiri saja sudah cukup. Cepat-cepat mundur semuanya. Aku bilang, kamu masih bisa berhenti sekarang. Hanya itu, diam saja. Bagaimana mungkin kita tidak ahli? Kamu mau melakukan apa saja, lakukanlah. Nona Zhou mengatakan tentang kita. Kamu tidak punya sedikit pun kesadaran. Kita harus membuat Liang Jun si brengsek ini tahu kekuatan kita. Kalian hebat sekali. Ya, jika memang hebat, kenapa masih menggunakan cara yang sangat rendah ini? Jangan banyak bicara, sial. Kalian berdua sudah aku ikat. Jika tidak ingin merasakan kesulitan, dengarkan saja. Kamu mau melakukan apa? Betul. Untuk menghadapi Liang Jing, kamu bisa langsung menghajarnya. Pasti tidak tahu. Jelas kamu membuatnya melihatmu untuk pertama kali. Sudah putus asa secara fisik dan mental. Aku sarankan kamu jangan muncul. Urusan kita berdua, kamu pasti sudah tahu. Urusan. Sudah saatnya seperti ini masih membawa hal itu. Sebentar lagi kita semua akan ke tanah. Siapa yang peduli berapa banyak nol di akunmu? Kamu bisa datang? Tentu saja. Aku sudah bilang, aku sudah dibekukan oleh kalian berdua, nona-nona. Masih harus membiarkan Liang Jing si brengsek itu bicara asal-asalan di hadapan kalian. Aku tidak boleh datang. Jika dia tidak datang, berita utama di masyarakat adalah Liang Jing membunuh kedua nona Zhou dan Qin. Aku rasa ini juga tidak buruk. Hanya saja tidak sebanding dengan hati nurani. Kakak, apakah sampai sejauh ini? Tentu saja satu botol ini. Siapa yang membuat dia mengusik orang yang tidak seharusnya? Kita ini harus membuatnya merasakan rasa malu. Kenapa kamu melepaskannya? Harusnya dia merasakan. Lagi pula ini bukan urusanmu. Kakak, ayo tersenyum sedikit. Saya salah. Istri Yang Mi benar-benar memiliki tubuh yang luar biasa. Pergi sana. Sepertinya saya lebih suka Wang Jie yang sedikit. Kamu juga jangan terlalu berlebihan. Kita berdua sangat tenang. Keluarga Zhou telah merebut bisnis saya dan Lanbo. Kakakmu bahkan mempermalukan saya di depan. Ini utang lama dan baru. Saya harus mengurusnya bersamamu. Jadi baik-baik saja, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kakak, 2000. Kakak, tolong beri saya kesempatan. Apa yang kamu mau? Saya bisa memberikan semua harta saya padamu. Kakak, saya akan menjelaskan lagi.
Yang saya butuhkan sekarang adalah kamu mengenakan sarung tangan. Tunggu dengan baik di penjara. Jangan keluar dan mengganggu saya. Jika kamu keluar, jangan temui saya. Jika saya melihatmu sekali lagi, saya akan memukulmu. Baiklah, saya pasti akan baik dan pergi. Saya baik-baik saja kan? Kamu datang terlambat. Apa yang mereka katakan padamu? Tidak ada. Saya maksudkan kamu seharusnya bisa datang lebih awal sedikit. Sejak kamu tidak merasakan ini. Tunjukkan, kakak, tunjukkan. Liang King, kakak Liang King. Kenapa sok sekali? Sekarang kamu masih di bawah saya, kamu juga berani, kamu gila. Lagi pula saya akan masuk penjara. Saya harus meluapkan kemarahan ini. Sekarang bukankah kamu masih di bawah kakiku? Kenapa kamu berani? Kamu sudah gila. Bagaimanapun juga, saya akan masuk penjara. Saya harus mengeluarkan napas ini. Hari ini saya akan di depan matanya. Mau apa? Pergi saja. Kamu lari. Kamu lari, saya akan berbuat baik, lepaskan. Apakah saya sudah mati? Ah, tidak. Tidak, kamu adalah orang yang mewarisi seni langit besar saya. Bagaimana mungkin kamu mati dengan mudah? Ini. Tidak ada harapan. Masih bisa diselamatkan, hanya saja harus ada pertukaran. Harus menukar nyawa seseorang, harus menggunakan seni langit besar. Tanpa seni langit besar, akan menjadi orang biasa. Kakek, saya harus bangun sekarang. Saya harus bertahan hidup. Jika tidak, mereka semua dalam bahaya. Seni tinju langit tidak perlu. Saya bisa belajar kedokteran sendiri. Mengelola kedokteran dengan baik. Saya bisa belajar kedokteran sendiri. Mengelola kedokteran dengan baik. Dengan kata-katamu, saya merasa tenang. Apa? Kamu baru saja menguji kecerdasanku. Tidak heran kamu cucuku. Jangan melepaskan pohon langit. Ayo, lanjutkan misimu. Kenapa saya tidak bisa bergerak? Tuan Zhou sebenarnya ingin menemanimu, tapi hanya dalam beberapa jam. Kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Serigala salju, kamu baik-baik saja. Sayang, saya pikir kamu sudah tidak bisa lagi. Pusat kami baru saja dibuka. Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Oh ya, dia baru saja memanggilmu Bapak Liang. Apakah kamu benar-benar ketua kelompok Lamborghini? Iya. Sebenarnya, pesta ulang tahun terakhir adalah khusus untukmu. Sekarang saya hanya ingin hidup denganmu di Kota Biru dengan baik. Mari kita jalani kewajiban kita dengan baik. Saya akan menemanimu terus-menerus.